Oke Baramu, ketemu lagi dengan saya. Sekarang tanggal 8 Oktober 2021 bertepatan dengan di Gusalian Kabo-Kabo ini ada Nuasen atau Nempa Perdana. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan suatu vlog ya, suatu edukasi tentang tempa ya, khususnya tempa keris di Gusalian Kabo-Kabo. Apa yang akan saya sajikan kali ini adalah temanya perbedaan tempa lipat Z pattern dengan tempa layer basicnya. Basic itu modal awal, material yang digunakan untuk sebilah keris itu ada modal awalnya dua, yaitu dengan menggunakan teknik patron Z, tempa lipat patron Z, dan tempa lipat layer. Nah, perbedaannya di mana? Ini yang akan saya sajikan. Nah, pertama saya akan memperlihatkan basic. Nah, ini basic namanya. Basic bahan tentang yang akan digunakan untuk sebilah pusaka. Ini yang dinamakan basic layer atau lapis, karena dia terbentuk dari beberapa layer ya, beberapa lapisan, yang mana di sini sudah ditata. Ada nanti detailnya akan saya shoot detail. Ada besi, pamor, besi, pamor, besi, pamor. Nah, basic ini, layer ini sesuai dengan kita mau sebanyak apa layernya yang akan kita tampilkan. Semakin banyak layernya, nanti hasilnya di keris itu semakin banyak pamornya itu kelihatan, garis-garisnya semakin banyak. Nah, disinilah kita nanti bisa membedakan mana lipat dan lapisan. Jadi dengan menggunakan teknik layer ini mempermudah dan mempercepat kerja, yaitu karena sudah ditata. Misalkan kita akan membuat dengan layer atau lapisan, biasanya di keris yang sudah jadi kita akan menghitung lapisan-lapisan pamor, yang itu yang kita sering bilang dengan lipatan, padahal itu bukan lipatan ya, menurut saya pribadi adalah lapisan, beberapa lapis gitu loh. Nah, dengan layer ini kita bisa membuat beberapa lapisan sesuai dengan keinginan kita, mulai dari hanya sedikit lapisan sampai ribuan lapisan bisa dengan menggunakan teknik layer. Tapi bagaimana dengan teknik patron Z atau tempa lipat atau teknik tempa kuno yang mana banyak dilakukan oleh empu-empu zaman dulu? Sebentar kita akan bahas tentang itu. Ini layer dulu, oke? Jadi contoh ini adalah layer dengan basic berapa layer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Jadi sekali tempa ini nanti dipijer, sekali dipipihkan, dia sudah tercipta 30 lapis pamor. Jadi cepat. Nah, dengan Patron Z nanti kita akan jelaskan seberapa rumitnya Patron Z, seberapa lamanya, seberapa banyak penggunaan material arang segala macam dibandingkan dengan layer ini. Nah, jadi ini sudah 30, bisa biasanya 50 atau bahkan 100 layer bisa ini langsung ditempa. Oke, kita akan lihat proses untuk tempa Patron Z nya. Yup. Nah, ini persiapan bahan pamornya. Ini ore nickel ya, pure nickel. Nah, jadi untuk Patron Z itu diperlukan 2 lembar saja bahan baku nikel, 76 gram. Nah, ini yang akan dirancang nanti untuk keris Bali panjang 41 sampai 42 bisa gitu, 41 sampai 42 cm dengan
menggunakan bahan baku ore nikel atau nikel 99% ya. Nah, sekarang ini material untuk besinya ya, yang untuk pencampur dengan saton. Pattern Z itu gini ya. Ini besinya saja, besi itu dengan berat 1 kilo 470 gram ya besinya. Nah, sekarang kita akan ukur bajanya yang untuk selorok nanti. Ini 345 gram. Nah, jadi keseluruhan ini menggunakan gram. Ini iron meteorit Campo yang tadi tape sudah pipe, dijadikan 2. Jadi iron meteorit ini menggunakan berapa gram tadi ya? 18 ya. 18 ya, anggap 20 lah. Jadi dijadikan 2. Nah, ini kalau pattern Z kita bisa lihat. Jadi di sela-sela besi karena berbentuk kayak Z ya. Jadi pattern Z. Itu iron meteoritnya diletakkan di antara itu dan ditambah dengan nikel karena menggunakan hanya 20 gram, 18 gram ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya dengan menggunakan ini, bahwa penggunaan iron meteorit yang sedikit sebagai syarat, sebagai filosofi Bapak Angkasa itu bisa digunakan dengan menggunakan teknik ini. Nah, ini pattern Z ini besinya lebih tebal ya daripada layer yang digunakan, jadi lebih berat ya, lebih lebar. Untuk pattern Z gunakan dua lapisan pamor ya, 2 saja. Itu yang akan nanti ditempa, dilipat lagi. Sekarang bedakan dengan ini ya. Nah, ini yang saya maksud layer tadi. Kita akan membedakannya di sini. Jadi ini basicnya 30 layer. Besi ada 15 dan bahan pamornya 15. So, kenapa saya bilang iron meteorit itu bisa ditempa dengan walaupun sedikit gramnya dengan teknik Z pattern atau teknik tempa kuno, yaitu dia menghemat bahan. Sedangkan kalau kita bilang bahwa iron meteorit ditempa dengan menggunakan teknik layer, kita membutuhkan berapa banyak layer ya, berapa banyak iron meteorit. Tadi saya contohkan itu 20 gram dijadikan 2. Jadi sebelah sisi kanannya itu satu di pattern Z itu menggunakan anggap 10 gram, yang satunya 10 gram. Sedangkan kalau menggunakan layer, Anda membutuhkan iron meteorit itu untuk 15 layer. Kali sudah 15 layer berapa? Kalau sama ya basicnya dengan 30 layer ini. Jadi membutuhkan lebih banyak iron meteorit. Dan itu basic layer begini ini para sultan saja lah yang saya katakan tadi yang bisa dengan menggunakan bahan pamornya iron meteorit full ya. Jadi itulah perbedaannya. Ini basic sudah 30 layer, sedangkan pattern Z yang ada di API itu basicnya kalau dilayerkan adalah 1, 2, 3, 4, 5 layer. Ini sudah 30. Satu sekali tempa nanti sudah menjadi 30 layer. Belum dilipat ini. Kalau itu sekali tempa jadi 5 basicnya. 5 layer saja. Nah, kita bisa bandingin ya. Untuk mencari layer banyak itu ya ini lebih cepat. Tapi yaitu kematangan besi, terus pulen yang dibilang ya, tempaan pulen, kematangan dan segala macamnya ya jauh lebih ulet dengan menggunakan teknik Z pattern itu daripada layer ini. Begitu ya. Ini yang tadi sudah berisi nikel dan iron meteorit Campo. Ini basicnya ya.
dibuat basicnya, dirapatkan dulu, baru nanti dipijar, disatukan. Lihat teman-teman, ini ya teman-teman ya, 1 2 3 4 5. Jadi lipatan 3 menjadi 5 layer. Ini pijar pertama dengan menggunakan arang yang cukup banyak ya. Nah, dengan Pattern Z ini, penggunaan arangnya ini kita siapkan satu karung ya, satu karung besar ini loh, satu karung besar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat pijar pertama itu menghasilkan hanya 5 layer, karena Pattern Z itu menggunakan teknik Z dilipat 1 2 3 menghasilkan 5 lipatan. Nah, di sini harus dibedakan, para baramu membedakan apa itu lipatan, apa itu lapisan. Jadi penempaan keris khususnya ya, setahu kami di sini, setahu saya khususnya, mungkin tidak tahu untuk pemahaman di tempat lain, bahwa saya membedakan lipatan dan layer. Lipatan itu basic dilipat untuk menyatukan besi dan pamor itu dengan teknik dilipat. Dari lipatan itu menghasilkan layer, menghasilkan lapisan. Jadi kalau saya pribadi melihat keris yang sudah jadi itu banyak pamornya berlapis-lapis, itu saya bilang berapa lapisan, lipatannya nggak tahu gitu loh. Jadi ada banyak, kadang nggak pamornya itu garis-garis pamor banyak. Nah, itu saya sebut, kalau saya pribadi, ribuan, anggap ribuan lapis. Berapa lipatan untuk menghasilkan ribuan lapis? Wah, tergantung. Kalau menggunakan teknik layer untuk menghasilkan lapisan banyak ribuan itu gampang. Tapi kalau menggunakan Pattern Z atau teknik tempa kuno seperti sekarang ini, itu menghasilkan ribuan lipatan itu sangat susah. Menggunakan ribuan lipatan untuk menghasilkan ribuan tampilan, ribuan lapisan. Jadi dengan menggunakan teknik kuno ini, ribuan lipatan itu sangat susah didapat untuk menghasilkan tampilan ribuan lapisan gitu loh. Begitu menurut saya, karena titik didih di situ juga berpengaruh ya. Titik didih besi dan nikel itu berbeda. Kalau menggunakan Z pattern tempa lipat kuno itu, karena banyak dilipat, jadi besi pun akan berkurang ya, dimakan api ya, ditempa terbuang gitu. Kalau untuk menghasilkan ribuan layer itu lebih mudah menggunakan basic layer juga, basic lapis, bukan Pattern Z. Begitu keterangan menurut sepengetahuan saya. Ini basicnya tempa lipat yang sekarang ya, tempa lipat Z pattern. Ini pembakaran pertama atau para baramu, pembakaran pertama sudah arangnya banyak. Itu yang membedakan. Pembakaran pertama atau pijar atau menyatukan pertama kali. Untuk Pattern Z, penyatuan pertama kali itu menghasilkan 5 layer dengan 3 lipatan. Tapi dengan menggunakan layer tadi sebagai contoh yang 30 layer langsung basicnya, itu sekali pijar pertama kayak sekarang ini sudah 30 lapisan. Itu bedanya. Kalau yang Pattern Z 5 lapisan, sedangkan basic layer itu sudah 30 lapisan. Jauh kan? Nah, nanti akan saya bahas keunggulan dari Pattern Z atau tempa lipat kuno ini sambil kita lihat terus ya. Oh ya, kali ini di Gusalian Kabo-Kabo ini saya nggak ikut nempah, libur karena ngoceh ini. Tujuannya buat konten untuk edukasi tentang perbedaan layer dan basic Pattern Z.